Kisah cinta tragis di Londa. Cinta yang tak direstui. Kematian yang mengikat. Arwah yang tak tenang. Dalam kematian, cinta mereka bersatu. Dalam keabadian, cinta mereka menjadi kutukan. Kisah cinta tragis di Londa, di tanah para leluhur. Cinta yang dilanggar adat tak berakhir di liang lahat. Mereka memilih maut, dan kini Londa tak pernah benar-benar sunyi. Kami tidak ingin jadi kenangan. Kabut tipis menyelimuti pegunungan Rantepao. Udara dingin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Di balik keindahan budaya Toraja, hari itu kematian sedang dirayakan. Sebuah upacara rambu Solo digelar. Ratusan orang datang, berkumpul untuk melepas arwah seorang bangsawan tua. Kerbau dikorbankan, gong dipukul, karangan bunga diletakkan, dan doa mengalir untuk mereka yang telah pergi. Di tengah lautan manusia itu, berdirilah seorang gadis, Rara, putri sulung dari keluarga bangsawan. Wajahnya dingin, matanya kosong, hatinya entah di mana. Ia tidak bersedih karena kehilangan. Ia lelah karena hidupnya telah lama kehilangan rasa. Tapi hari itu, takdir mengirimkan sesuatu yang berbeda. Dari arah utara seorang pemuda datang. Andung namanya. Tak dikenal banyak orang, ia datang dari kampung jauh membawa ukiran kayu sebagai persembahan. Saat mata mereka bertemu pertama kali, dunia menjadi hening. Gong berhenti berdentang. Waktu seolah membeku. Mereka saling mengenali tanpa pernah bertemu sebelumnya. Malam itu, di antara lentera dan dupa, mereka berbicara. Bukan dengan suara, tapi lewat tatapan dan senyum yang mereka sembunyikan dari dunia. Kau sering mematung seperti itu, tanya Andung. Kadang dunia terlalu ribut untuk didengarkan, jawab Rara. Dan begitulah cinta mereka dimulai. Diam-diam, lembut, dan dilarang. Hari-hari berikutnya, mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi. Di balik tongkonan tua, di bawah pohon bambu, di batu megalit dekat sungai. Tak ada yang tahu, atau mungkin tak ada yang mau tahu. Namun, di tanah leluhur tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Malam purnama, Rara dan Andung duduk di depan gua Londa, tempat jiwa-jiwa beristirahat. Tempat para leluhur dikubur dalam peti-peti tergantung di tebing batu. Di tempat kematian, mereka bicara tentang hidup, tentang cinta yang tak boleh tumbuh, dan tentang rencana untuk pergi bersama. Namun saat mereka berjanji, sesuatu menjawab mereka dari kegelapan. Erangan, tangis pelan, seperti ada yang menyaksikan mereka. Mereka lari malam itu, tapi suara itu, suara dari dalam goa, mengikuti mereka dalam mimpi. Keesokan harinya, surat cinta mereka ditemukan, diselipkan di dinding bambu, ditulis dengan tinta dan luka. Jika dunia tak mengizinkan kita bersama, biarlah maut yang menyatukan kita. Rara dikurung, Andung diusir, tapi cinta mereka tidak bisa dikurung atau diusir. Malam terakhir mereka, tak seorang pun tahu kapan mereka pergi. Yang jelas, esoknya mereka ditemukan di mulut Goa Londa.
bersama, tak bernyawa, tersenyum seperti bahagia. Kami tidak ingin jadi kenangan, kami ingin jadi kutukan. Senja itu, langit Rantepao tak berwarna. Kabut turun lebih awal, menyelimuti tongkonan tua dan ladang-ladang yang sepi. Tapi di dalam rumah keluarga Rara, bukan kabut yang menggantung, melainkan kemarahan. Di ruang tengah, Rara duduk terikat, bersimpuh dengan kepala tertunduk. Di hadapannya, secarik daun lontar terbuka. Tinta hitam menghitamkan kertas palma itu mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan. Ayahnya berdiri kaku, rahangnya mengeras. Kalian bersaudara, itu darah yang sama. Apa kau ingin kutuk semua leluhur kita? Rara tak menjawab. Matanya hanya menatap daun lontar itu, tempat Andung menulis janji terakhirnya. Jika dunia melarang kita bersama, biarlah arwah kita yang menolak dunia. Di luar kampung, Andung berdiri di ujung hutan. Luka di wajahnya belum mengering, bajunya robek. Tapi bukan rasa sakit yang membuatnya gemetar, melainkan perasaan kehilangan. Kehilangan yang belum terjadi, tapi terasa begitu nyata. Mereka bilang cinta mereka najis. Mereka bilang cinta mereka akan membawa malapetaka. Tapi bagaimana mungkin perasaan semurni itu bisa berubah menjadi kutukan? Malam itu, Andung kembali ke rumah pamannya. Tapi pintu terbuka. Tak ada pelita menyala. Tak ada suara manusia. Di lantai kayu, tergurat sesuatu. Abu dupa membentuk tulisan tua. Aksara lontara yang tidak ditulis oleh tangan manusia. Pisahkan darah sebelum mati, atau kematian akan memisahkan darah-darah lain. Andung mundul, napasnya tercekat. Ia tahu ini bukan ancaman, ini peringatan. Keesokan harinya, datanglah induk Tuang Sarani, seorang dukun tua yang sudah lama berhenti bicara dengan manusia. Ia hanya berbicara dengan roh. Induk Puang menatap Rara lama. Matanya kosong seakan menembus kulit, melihat ke tulang, ke jiwa. Induk Puang, parau, tegas. Kalian satu garis darah. Cinta kalian bukan penyatuan, tapi pelanggaran. Jika kalian bersatu, akan lahir tanda, akan lahir kutukan. Kalian akan menjadi penjaga batas antara hidup dan mati. Setelah itu, rumah Rara tak pernah sama. Pelita padam sendiri. Bunga Kamboja di altar membusuk dalam semalam. Dan tiap malam pukul 11 terdengar suara tangisan pelan di pojok langit-langit. Tapi setiap kali mereka mencarinya, tak ada siapapun. Di sisi lain, Andung mulai bermimpi. Gua Londa, bayangan Rara, batu datar, dan suara bisikan. Tunggu aku di batu itu. Mimpi yang sama setiap malam. Dan setiap kali bangun, Andung mencium bau tanah basah dan dupa, meskipun ia tidur di rumah kosong. Malam itu, Rara menghilang dari kamarnya. Tali bambu yang mengikatnya terlepas sendiri. Tak ada yang tahu bagaimana. Di tempat tidurnya, hanya ada seikat bunga Kamboja yang masih segar. Padahal sudah dipetik 2 hari sebelumnya. Dan di ujung sarungnya terselip coretan kecil. Malam ini, gua Londa di bawah bulan mati.
Di depan gua Londa, dua bayangan berdiri, Rara dan Andung. Tangan mereka saling menggenggam, mata mereka menatap dalam, tak ada takut, hanya pasrah. Kita tak akan pernah dimiliki dunia, tapi kita akan dimiliki kematian. Lalu mereka duduk di batu datar, dalam diam, dalam gelap. Dan gua itu menelan mereka tanpa suara. Di malam tanpa bulan, desa itu sunyi. Bahkan roh pun menahan napas. Dan di Londa, cinta yang dilarang mulai berubah menjadi kutukan. Kami tak akan mati terpisah. Kami akan hidup sebagai tanda. Malam itu, langit Londa terkunci kabut. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya keheningan dan keputusan yang tak bisa diurungkan. Rara dan Andung tiba di depan mulut gua, tempat para leluhur bersemayam. Tempat kematian tak pernah sepi. Mereka berdiri di hadapan batu datar, batu yang dingin, dan akan menjadi ranjang terakhir mereka. Rara bisik pelan, "Kita tidak dimiliki siapa-siapa lagi." Andung pelan, "Pasti. Tapi kita milik janji ini, di sini, di antara tengkorak dan tulang, kita abadi." Tak ada upacara, tak ada saksi, hanya mereka dan kematian yang bersandar pelan-pelan di bahu. Rara mengeluarkan kendi tanah liat. Ia nyalakan pelita kecil. Api bergoyang, menyinari wajah mereka. Hangat, tapi seolah tahu waktunya habis. Mereka duduk bersila. Tangan mereka bertaut, mata mereka saling menatap. Dalam hening itu, Rara mengambil daun sirih dan segenggam tanah leluhur. Ia ikat rapat-rapat dan taruh di antara mereka. "Rara, ini janji dari darah dan tanah. Kita bukan cuma mencinta, kita menyatu. Bahkan kematian tak bisa memisahkannya." Andung bergemetar. "Kalau kita mati dan roh kita menolak pergi, kita akan jadi bagian dari tempat ini." Rara tersenyum samar. "Mungkin itu lebih baik daripada dilupakan." Di dalam gua, sebuah peti mati tua retak sendiri. Dari sela-sela kayu menetes cairan hitam pekat dan aroma bunga kamboja busuk memenuhi udara. Andung mendekat, tapi dari balik peti itu terdengar suara, "Pisahkan darah sebelum mati, atau kalian akan menjadi penjaga." Andung bernapas berat. "Sudah terlambat. Kami memilih takdir ini." Mereka berdua saling merapat. Kepala saling bersandar. Mata terpejam. Tak ada jerit, tak ada darah. Hanya keheningan yang semakin padat. Dan pelita padam. Fajar belum datang, tapi kampung sudah gelisah. Seekor ayam jantan mati mendadak. Anjing-anjing melolong ke arah tebing, dan seorang anak kecil berlari dengan ketakutan. Ada 2 orang mati duduk di batu
Mereka senyum. Matanya masih terbuka. Barga berbondong-bondong ke Londa. Dan di sana, di atas batu yang lembab, Rara dan Andung duduk berdampingan. Tangan mereka menggenggam erat, kepala saling bersandar. Tapi senyuman di wajah mereka terlalu kaku dan mata mereka masih terbuka. Keluarga mereka memisahkan jenazah. Satu untuk keluarga Rara, satu untuk Andung. Tapi keesokan paginya, keduanya kembali ke batu datar itu. Tak ada yang tahu bagaimana. Bahkan setelah dikunci, peti-peti itu kembali lagi ke goa. Indo Puang Sarani, mereka telah memilih Londa. Mereka adalah penjaga, bukan penghuni. Sejak hari itu, goa Londa tak lagi diam. Ada suara tangisan dari langit-langit. Pelita pengunjung padam mendadak. Kamera rusak jika diarahkan ke ujung gua. Dan kadang terdengar suara dua orang bercakap di kegelapan. Kita tidak akan mati terpisah. Kita hidup sebagai tanda. Di tempat kematian beristirahat, dua jiwa menolak pergi. Bukan karena dendam, tapi karena cinta. Dan cinta adalah kutukan paling kuat yang bisa diciptakan manusia. Setelah kematian itu, gua Londa tak lagi sunyi. Ada yang tertinggal, ada yang belum selesai, dan cinta berubah menjadi kutukan. 3 minggu telah berlalu sejak Rara dan Andung menyatu dalam kematian. Tapi tanda-tanda justru baru saja mulai muncul. Malam pertama, Lema, seorang pemandu wisata, terbangun dengan napas tersengal. Mimpinya penuh cakar dan suara bisikan. Ia bangkit dari ranjang dan melihat tanah basah berjejak di dalam kamarnya, menuju ke tempat tidurnya. Seorang turis perempuan, Clara, dari Makassar, mengunjungi Londa siang hari. Saat ia berdiri di ujung gua, ia merasa diikuti tapi tak ada siapapun. Malamnya, saat melihat hasil foto, tampak dua sosok berdiri samar di balik peti kayu tua. Matanya putih dan tersenyum ke arah kamera. Sejak itu, Londa menolak didiamkan. Ayam-ayam mati tanpa luka. Kamera para pengunjung rusak saat merekam ujung gua. Dan lilin selalu padam meski tak ada angin. Warga mulai gelisah. Dukun dipanggil, tapi tak ada yang bisa memadamkan roh yang lahir dari cinta yang ditolak dunia. Malam Jumat Wage, seorang pemuda lokal, Bonto, membawa pacarnya ke dalam gua. Mereka ingin meniru kisah cinta Rara dan Andung. Menganggap itu romantis, mereka tak pernah keluar. Pagi harinya, Bonto ditemukan tergeletak. Matanya terbuka lebar, telinganya robek, tangannya mencakar tanah. Ia hanya sempat berkata satu kalimat sebelum koma. Mereka marah, cinta kami tak sekuat milik mereka. Rara dan Andung kini tak hanya menjadi kenangan, mereka menjadi penunggu. Bukan seperti leluhur yang bijak,
Mereka penjaga yang cemburu. Cinta yang tak direstui kini mencari tumbal untuk membuktikan kekuatannya. Seorang dukun tua dari Barana mencoba masuk dan menenangkan mereka. Tapi begitu nama Rara disebut, darah keluar dari matanya. Ia tersungkur dan terdengar tawa. Siapa yang berani memisahkan kami? Gua itu ditutup, tapi gangguan tak berhenti. Bayi menangis setiap malam dari arah tebing. Pelita padam setiap pukul 3 pagi. Dan orang-orang mendengar suara 2 orang menyanyi dalam bahasa lama. Yake Tailalan, Lama Lingkana, lan Kanlilinan. Jika jalan tak ada, aku akan berjalan dalam gelap. Kini, siapapun yang datang ke Londa tidak hanya menjadi tamu. Mereka sedang diadili oleh cinta yang tak mati, oleh 2 roh yang percaya bahwa takdir mereka adalah penjara bagi siapapun yang tidak percaya cinta bisa abadi. Hati-hati jika kalian datang berpasangan ke Londa. Rara dan Andung mungkin sedang mengamati dan bertanya, apa cinta kalian lebih kuat dari kami? Londa kembali diam, tapi diam yang bukan damai, seperti napas yang ditahan sebelum teriakan dilepaskan. Tapi malam ini rahasia darah akan terkuak. Duduk bersila di hadapan gulungan tua, seorang kakek akhirnya membuka luka lama. Lembo bukan sekadar keturunan biasa. Ia adalah cucu dari darah yang dikutuk, cucu dari cinta yang tak diizinkan hidup dan tak diizinkan mati. Rara dan Andung bukan sepasang kekasih biasa. Mereka adalah kakak beradik, dipisahkan oleh rahasia, disatukan oleh cinta yang terlarang. Dan kini, darah mereka hidup kembali dalam tubuh Lembo. Suara-suara itu kini tak lagi samar. Mereka jelas meminta satu hal, selesaikan cinta kami, buka batu itu. Dan malam pun menjawab. Gua Londa bergetar. Peti tua bergeser. 2 bayangan berdiri. Rara dan Andung tidak ingin dikenang. Mereka ingin dikenali sebagai darah, sebagai kutukan. Warga desa bermimpi, semua mimpi yang sama. Gua terbuka, sosok berjalan keluar memanggil nama Lembo. Esoknya, Lembo menghilang. Di cerminnya tertulis pesan kabut. Darah tak bisa dipisahkan. Cinta kami harus dikenang, bahkan jika harus mengubur dunia. Londa belum selesai. Cinta belum berhenti. Dan kutukan baru saja mulai bernafas kembali. Ini bukan akhir. Ini awal yang tak bisa dihentikan. Pesan utama yang ingin disampaikan dari cerita kisah cinta tragis di Londa adalah 1. Cinta yang tak direstui bisa menjadi kutukan. Cerita ini menunjukkan bahwa cinta yang dipaksa dalam batas-batas terlarang, seperti hubungan darah, bukan hanya melanggar norma, tapi bisa menjadi benih kutukan yang panjang dan mengakar. Cinta mereka begitu kuat hingga menolak mati. Tapi cinta tanpa restu, tanpa kejelasan, justru menumbuhkan kegelapan. 2. Darah dan takdir tak bisa dipisahkan. Darah bukan sekadar warisan biologis. Dalam budaya dan mitos, darah membawa beban sejarah. Lembo, keturunan dari kisah kelam ini, tidak bisa lari dari garis keturunannya. Ia menjadi simbol bahwa masa lalu yang tak diselesaikan akan menuntut pengulangan, hingga ada yang berani memutus kutukannya. 3.
Arwah tak akan tenang bila dikenang hanya sebagai cerita. Arwah Rara dan Andung tidak mencari belas kasihan. Mereka ingin dikenang dengan utuh. Bukan sebagai mitos, tapi sebagai jiwa yang benar-benar pernah hidup dan mencintai. Pengunjung Londa hanya melihat peti mati dan tahu-tahu tanpa tahu kisah di baliknya. Arwah ingin didengar, bukan hanya ditakuti. 4. Tradisi dan mitos menyimpan rahasia besar. Cerita ini juga mengangkat bagaimana budaya Toraja yang kaya akan tradisi pemakaman dan spiritualisme menyimpan misteri dan pesan moral yang kuat. Di balik upacara dan kemegahan Rambu Soloh ada bisikan-bisikan jiwa yang tak tenang, dan tidak semua rahasia boleh dibuka. 5. Kematian bukan akhir bila cinta belum usai. Terakhir, pesan paling dalam. Cinta sejati yang tidak selesai di dunia bisa membusuk dan menjadi kutukan. Tapi cinta sejati juga bisa melintasi batas antara hidup dan mati. Namun, apakah itu berkah atau bencana? Cerita ini tidak memberi jawaban pasti. Hanya pertanyaan yang terus menghantui. Di balik dinding batu Gua Londa, cinta tak pernah membusuk, hanya menunggu. Menunggu waktu, menunggu darah, menunggu mereka yang lupa. Bahwa kisah Rara dan Andung bukan dongeng, melainkan warisan yang terus bernafas dalam diam. Mereka tidak ingin dikasihani, tidak ingin dimaklumi. Mereka hanya ingin dikenang sebagai dua jiwa yang berani mencintai dan dikutuk karenanya. Dan jika dunia menolak mereka saat hidup, maka mereka akan berjalan kembali dalam gelap untuk diingat meski dengan rasa takut. Karena bagi mereka, cinta tak harus direstui untuk tetap hidup, bahkan setelah kematian. Dan di Londa, malam belum pernah benar-benar berakhir. Kisah ini belum berakhir, karena cinta yang terikat darah tak pernah benar-benar mati. Terima kasih telah menyusuri lorong gelap bersama kami. Setiap kisah meninggalkan jejak. Setiap arwah menunggu didengar. Jangan lupa berlangganan sebelum malam benar-benar jatuh. Karena di sini cerita tak pernah benar-benar berakhir. Dan siapa tahu, yang kau dengar barusan bukan hanya cerita,